Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel serba-serbi tentang kesehatan. Tidak lain dan tidak bukan di channel Yin Yang Indonesia. Terima kasih buat teman-teman sahabat sehat kembali berkunjung di channel saya. Hari ini merupakan gogos yang spesial karena mungkin sahabat sehat bisa lihat di belakang saya backgroundnya berbeda dari podcast Gogos sebelumnya. Karena hari ini saya lagi berada di sebuah rumah makan apa ini? Warung. Oh ya. Warung bakso. Warung bakso Mas Didi yang hari ini jadi tamu spesial kita hari ini. Jadi buat sahabat sehat yang berlokasi di Kabupaten Senjai dan pinggir-pinggirnya, boleh nanti jalan-jalan ke warung bakso Mas Didik. Lokasinya di mana ini, Bro? Di Batu Lapa. Batu Lapa di Kecamatan Senjai Timur. Ya. Beliau juga punya media sosial ya, media sosial. Nama Facebooknya Bro apa? Nama Facebooknya itu Warung Bakso Mas Bro Didik. Gitu. Warung Bakso Mas Didik. Nanti teman-teman bisa lihat di bawah. Nanti saya tag atau linknya saya taruh di deskripsi. Instagram ada. Baru sementara bikin ya. Instagram ada juga. Ada. Oh iya, nanti saya taruh. Namanya sama. Sama. Nomor HP Bro? Nomor HP 081 243 08784. Catat ya. Saya juga taruh di sini. Jadi buat sahabat sehat yang ingin pesan bakso dengan apa? Jadi kita ada menu bakso beranak. Bakso beranak. Kemudian bakso kerumunan. Baksonya kerumunan betul. Iya, bakso kerumunan itu jadi porsi 10.000 aja itu udah baksonya banyak, kerumunan kecil-kecil gitu. Oh, jadi bakso yang ini kan cuma bakso bukan orang ya, jadi bisa tanpa jarak. Bakso kerumunan namanya. Bakso kerumunan. Jumlahnya berapa? 18 sudah puluhan gitu puluhan. Iya, kalau yang porsi 10.000 itu 18, kalau yang porsi 15.000 itu 30 biji. 30 jadi penuh bakso itu berkerumun di dalam mangkok. Rekomended. Jadi delivery free delivery wilayah Senjai Kota dan sekitarnya. Senjai Kota, mantap. Sudah baksonya enak, antaranya gratis lagi, full service. Jadi tinggal hubungi saja nomor yang tadi. Oke. Selain Mas Didik ini sebagai seorang usahawan, ya kan apa bisnis apa? Apa ya? Pedagang. Insya Allah sukses nanti. Beliau juga adalah seorang perawat muda berbakat. Di sini saya akan sedikit ingin bertanya-tanya tentang pengalaman beliau selama menjadi Nusantara Sehat ya. Nusantara apa namanya? Iya, Nusantara Sehat di Jakarta. Di mana? Jadi Nusantara Sehat Darurat Bencana. Nusantara Sehat Darurat Bencana COVID ya. Di Wisma Atlet Jakarta. Kemayoran. Sejak dulu saya selalu tertarik dengan kondisi Wisma Atlet karena selama ini kan saya cuma lihat di video, di gambar, dan saya selalu kagum dengan orang yang bekerja di sana. Nah, dan di kesempatan spesial ini saya punya kesempatan untuk mengubek-ubek bagaimana kondisi di Wisma Atlet selama Mas Didik ini bertugas di sana. Bisa diceritakan Bro, awal-awal pertama kali ini ikut di Nusantara Sehat siaga bencana apa? Darurat bencana. Pertama-tama itu infonya dapat di mana? Saya ikut di Nusantara Sehat ini sebenarnya udah lama ya kan. Waktu pertama pandemi waktu itu bulan 3 itu memang 2020. Memang itu Nusantara Sehat membuka pendaftaran dalam rangka darurat bencana COVID gitu kan. Waktu itu kebetulan waktu aku udah sering ini daftar, tinggal kirim lagi ini akun, kirim lagi. Kita nunggu. Ternyata lama gitu pengumumannya. Dan langsung ada kabar. Ada kabar ya, kita nunggu aja dari bulan 3, kemudian bulan
8 baru ada pengumuman. Jadi bulan 8 baru itu pertama kalinya pemberangkatan. Pertama kali pemberangkatan. 8 ada pengumuman, dan itu pengumumannya tiba-tiba gitu kan. Malam pengumuman, besoknya harus langsung ikut tes gitu kan. Jadi langsung berangkat ke Jakarta? Belum. Masih ada tes dulu. Tesnya di mana? Tesnya waktu itu via online ya kan. Via online. Jadi pas setelah pengumuman lulus seleksi berkas, besoknya kita tes. Tesnya banyak ya. Tapi yang paling utama itu tesnya ini, tes psikologi. Pokoknya yang ya gitu, yang huruf-huruf itu apa ya? Huruf-huruf, yang pertanyaan-pertanyaan yang ini, pokoknya benar seakan itu. Seperti itu. Jadi saya agak lupa ya. Pokoknya yang jelas waktu itu banyak banget tesnya. Hampir dari pagi sampai siang itu di depan laptop terus, komputer terus, online terus ngerjain itu soal semua. Setelah tes itu ujiannya tetap disinjai. Ujiannya tetap di rumah, disinjai. Setelah itu, setelah tes online, besok ada pengumuman lagi, terus pembekalan. Langsung ada info lulusnya besoknya. Info lulusnya. Pembekalannya juga itu online juga. Serba jaga jarak. Jadi kita pembekalan via ini kan, Zoom seminar ya kan. Setelah itu langsung 2 hari setelah pembekalan langsung harus berangkat. Ya, jadi pengalaman pertama ini ya, kita mau menangani COVID ya kan, biasa. Yang sebelumnya cuma dengar dari TV ini bahaya COVID apa dan sebelumnya. Ya awal-awal kita takut gitu kan, nanti terinfeksi apa dan ada deg-degan kan, apalagi langsung ke pusatnya sana kan. Tapi ya karena memang salah satu ingin mencoba sesuatu yang baru. Iya, selain itu ingin pokoknya betul-betul ingin bagaimana supaya COVID itu bisa hilang. Saya ingin ikut berpartisipasi dalam pandemi ini seperti itu. Jadi ya kita harus beranikan diri. Karena memang tidak semua orang bisa terpilih dalam ikut dalam berpartisipasi. Banyak orang yang ikut bergabung tapi kan tidak punya kemampuan. Bro sudah punya kemampuan, dapat kesempatan, jadi ya sudah jalan terbuka lebar. Jadi tiba di sana itu bro, di Wisma itu bulan berapa? Bulan 8 itu langsung, kalau nggak salah waktu itu tanggal 18 ya kan, pertengahan bulan. Begitu sampai di sana kita sampai di BPPK dulu, BPPK Jakarta. 1 malam kita bermalam, paginya langsung diantar ke Wisma Atlet. Dari Kementerian Kesehatan. Saya masih penasaran bro, Wisma Atlet itu bagaimana? Itu kan dari TV saya itu kan ada tower. Towernya itu berapa biji? Kalau Wisma Atlet itu sebenarnya dia ada 10 tower ya kan. 10 tower. A sampai C. 10 tower saya 1, 2, 3 sampai 10. Tapi itu terbagi di 2 tempat. Jadi tower 1 sampai 7 itu dia ada di Kemayoran. Kemudian 8, 9, 10-nya dia ada di Pademangan. Agak jauh itu. Enggak terlalu jauh sih, ya agak jauh. Enggak terlalu jauh banget. Cuma yang 1 sampai 7 itu dalam tempat yang dekat. Satu tempat yang sama, itu satu lokasi. Yang dipakai untuk penanganan COVID yang keberapa? 1 sampai 7. Yang di Pademangan pun dipakai juga. Cuman waktu itu yang saya ditempatkannya yang di Kemayoran. Yang 1 sampai 7. Jadi yang untuk pasien khusus itu tower 4, 5, 6, 7 itu untuk pasien. 4, 5, 6, 7. Itu untuk pasien. Kemudian 1, 2, 3 untuk petugas. 1, 2, 3 untuk petugas. Petugas dan pokoknya tim semua pokoknya. Termasuk tim penanggulangan pusat. Ya. Yang sana kan. Berapa lantai di sana bro? Sepengetahuan bro? Lupa sih, lupa pasti sampai berapa lantai. Tapi yang jelas yang di tower 6 itu. Tower 6 itu pasien yang tempat kerja. Tempat saya tugas kemarin itu ya kalau nggak salah sampai lantai 24 deh.
4 yang kamar pasien yang di sana kan. Lantai-lantainya itu. Berarti ya, mereka kan tinggal di tower 1, tower 2. Tinggal di tower 3. Tower 3 ke tower yang pasien itu berapa lama perjalanannya? Paling sekitar 500 meter gitu kan. Meter. Jadi kan kita sebelum berdinas itu kita ke ruang APD dulu. APD. Jadi kita ganti APD kan. Kita ganti APD itu masih di apa namanya, masih di zona hijau ya kan. Zona hijau. Tapi sudah di gedung pasien, sudah gedung perawatan kan, tapi lantai bawah. Belum, masih di gedung yang zona hijau. Nah, jadi masih di gedung tower 3. Tower 3 lantai dasar. Tapi yang zona merah itu yang di atas. Enggak, zona merah itu yang tower yang ini tower 4, 5 sama 6 dan 7. Nah, ganti APD itu kan di tower 3. Oh, masih tempat tinggalnya petugas. Masih tempat. Kan berarti pakai APD ya, nyebrang ke tempat pasien. Enggak, gini. Jadi kan ganti APD kan kita di tower 3, tapi lantai yang paling bawah. Ya kan APD kan masih steril, maksudnya enggak steril sih, maksudnya masih baru ya kan, masih baru. Kita ganti APD masih baru itu di zona hijau. Zona hijau. Kita betul-betul pastikan bahwa di sana sudah lengkap dari dalam ke luar. Dari zona itu kita sudah lengkap, kita pastikan betul-betul kita pakai dengan baik, baru kita masuk ke zona merah. Baru kita nyebrang. Kan beda tower kan? Baru kita nyebrang jalan, itu kan kita masuk ke ruang masing-masing, tempat kerja masing-masing. Kalau saya dulu di tower 6, lantai 4. Enggak, kalau saya dulu di lantai 3. Kebetulan saya di HCU. ICU apa itu? ICU. ICU. Iya. Tapi ICU udah sama dengan rumah sakit pada umumnya kan? Atau yang kritis juga? Yang kritis juga. Itu yang yang pertamanya kan? Pokoknya yang betul-betul tempatnya di situ pasien sudah apanya? Sudah punya gejala. Bukan gejala lagi, yang pokoknya sudah gejala berat dan kesadarannya udah menurun, dan pokoknya di situ paling parahnya pasien COVID di situlah. Tempat paling parahnya di sana kan? Paling parahnya di sana. Satu tim itu berapa orang, Bro? Dalam satu tim kalau di HCU itu banyak. Kemarin satu tim itu 19 sampai 20 ya kan? Sampai 20 orang. Sampai 19 20 antara. Sip jaganya dari pagi ke malam atau berapa jam? Pokoknya dia per 8 jam ya, pagi 8 jam, siang 8 jam, sore malam 8 jam. Jadi pagi 3 sip. Jadi pagi kita masuk itu jam 7 sampai jam 3 sore. Terus nanti yang sore itu jam 3 sampai jam 11. Nanti yang lanjut malam jam 11 sampai jam 7 lagi. Gitu juga pada saat ini kan sudah 2 kali ke sana, ya kan? Proses keberangkatan yang kedua kalinya itu sama, tetapi ikut atau otomatis? Kalau yang kedua kalinya kemarin itu panggilan mendadak juga apa namanya? Kebetulan di bulan-bulan 12 kemarin itu kan pasien melonjak ya. Kasus daripada tinggi. Ya. Meningkat lagi, terus kekurangan nakes lagi. Jadi rumah sakit itu butuh lagi tenaga. Jadi panggil lagi alumni yang pernah bertugas sebelumnya. Sebenarnya bukan hanya alumni, pokoknya siapa aja yang mau gitu kan, ya mengajukan gitu. Waktu itu kebetulan masih ada teman di sana kan sebanyak ya, dia lempar ini di WA kan, ini masih ada butuh tenaga nih ya waktu itu udah berangkat lagi deh. Ngajuin lagi ya, berangkat lagi. Seru. Yang mungkin juga teman-teman sahabat sehat mau tanyakan itu, Bro. Berapa kira-kira gaji Nusantara Sehat di sana di Wisma Atlet? Atau kalau tidak mau sebutnya nominalnya saja. Kalau insentif dari rumah sakit kan itu udah ini ya,
Standarnya semua rata kan ya kan, dari seluruh Indonesia kayaknya pokoknya sama. semua rumah sakit yang semua nakes yang menangani COVID ya kan, untuk perawat dan bidan itu kan 7.500.000 ya kan, itu untuk perawat bidan, terus tenaga kesehatan lainnya 5 juta kalau nggak salah itu, terus dokter 10 juta atau kalau nggak salah untuk dokter, terus untuk dokter spesialis 15 juta kalau nggak salah. Itu kan memang udah ini kan? Sudah ketentuan Ya, standarnya kan lumayan. Jadi sudah berapa bulan di sana malah bisa beli motor 1 lusin. Oke, jadi sudah berapa hari bro selama penugasan selama di Sinjai? Saya sudah sebulan. Sudah bulan di sini. Kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang ya gini apa? Oh ya. Masih Jualan mendaftar kan? Masih sementara proses mendaftar lagi? Nusantara saat ini kan seperti saya ini kan sudah purna ya kan, alumni gitu namanya, alumni and Nusantara saat individual. Jadi ini untuk sementara masih menunggu lokus lagi, masih belum tahu kapan ya kan, tapi yang jelas nanti setelah ada lokus dibuka kita tinggal milih lagi untuk penempatan selanjutnya. Tapi penempatan selanjutnya sudah bukan untuk penanganan COVID lagi, sudah kembali ke Nusantara biasa, ke Nusantara reguler yang ke daerah, yang ke puskesmas itu. Diutamakan untuk Nusantara Sehat ini yang alumni sebelumnya kan. Coba gimana ya, kalau sudah alumni tinggal milih aja gitu lagi, tinggal milih lokasi aja gitu. Ya. Oke, ada hal-hal yang ingin disampaikan pada nonton channel yang Indonesia. Promosi bro. Promosi, jadi buat sahabat yang ingin makan bakso atau apa, buat teman-teman pecinta bakso. Jadi warung bakso saya Mas Didik tersedia berbagai jenis ya kan, ada bakso beranak, ada bakso kerumunan, ada juga mie ayam, bakso, ada bakso urat. Sementara itu aja sih menunya, karena kita kan baru nih, ini kan baru buka. Terus karyawannya juga masih berdua sama istri, belum ada karyawan lagi, jadi menunya masih itu belum bisa dibanyakin. Tapi itu aja kadang kita sudah kewalahan. Karena kan mengantar kan. Jadi kita punya pelayanan yang prima. Free delivery teman-teman. Jadi bukan saja pelayanan kesehatan. Kalau ada pesan langsung kita antar. Cuman ya yang wilayah dekat-dekat sini, daerah kota, kabupaten sendiri. Kalau jauh ya mohon maaf, karena habis waktu di jalan. Kalau walaupun misalnya ada pernah pesan gitu kan, nggak apa-apa pakai ongkir mas gitu, bukan soal ongkirnya gitu, ternyata alamatnya jauh. Tapi kalau terlalu jauh nanti kita nggak apa ya, habis di jalan waktu kita. Sementara kita ingin cepat diantar, balik lagi, antar lagi, balik lagi gitu maunya. Pesan kan cuma tidak 1-2 orang saja. Jadi kan? Pokoknya durasi jarak tidak lebih dari 5 kilo dari lokasi. Nah itu masih kita antar free ongkir. Jadi penonton sahabat sehat yang berlokasi di Sinjai Kota aman, pesan dan antar. Jadi nomor HP-nya nanti saya taruh di link di bawah. Oke, Mas Brody, terima kasih telah singgah di channel Yin Yang Indonesia, telah membagikan pengalaman serunya selama bertugas di Wisma Atlet. Semoga saja pandemi ini cepat berlalu. Mudah-mudahan berlalu dan sebenarnya kondisi perekonomian kita bisa kembali seperti semula. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, share, subscribe. Untuk Anda yang belum subscribe, bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.